Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman belajar bersama Bunda Oza. Kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2 dengan pembelajaran 2. Hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah dengan mengamati benda, teman-teman dapat memahami unsur-unsur bangun ruang balok. Kemudian, yang kedua, dengan praktik, teman-teman dapat membuat sebuah poster menghemat energi. Nah, teman-teman, pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang bangun ruang. Kalau pada kesempatan kemarin, minggu lalu, kita sudah belajar tentang bangun ruang apa ya? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar bangun ruang kubus. Kalau bangun ruang kubus memiliki titik sudut sebanyak berapa teman-teman? Ya, betul, sebanyak 8. Kemudian rusuknya ada berapa? Betul sekali, ada 12. Kemudian sisinya ada 6. Lalu bentuk permukaannya seperti apa teman-teman? Bangun datar persegi, betul sekali. Nah, kali ini kita akan belajar bangun ruang balok ya. Seperti apa sih bangun ruang balok teman-teman? Sudah ada yang tahu belum ya? Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk permukaannya membentuk bangun datar persegi panjang. Kalau kubus kemarin permukaannya berbentuk persegi. Kalau balok berbentuk persegi panjang ya teman-teman. Nah, contoh benda-benda yang berbentuk balok. Sebelumnya, Bunda mau teman-teman mencari benda-benda yang ada di rumah teman-teman yang berbentuk balok. Apa saja ya kira-kira ya? Apa aja ya teman-teman? Ya, betul sekali. Ada apa? Ada lemari. Lemari ini berbentuk balok, bangun ruang balok ya. Ini gambar bangun ruang balok ya teman-teman ya. Ini contohnya lemari. Pasti teman-teman di rumah ada lemari kan. Coba dilihat bentuknya seperti balok atau tidak. Kebanyakan rata-rata lemari berbentuk balok ya. Kemudian yang kedua adalah penghapus. Betul sekali. Teman-teman punya penghapus di rumah? Ya. Awalan penghapus berbentuk balok, tapi kalau sudah dipakai lain bentuknya ya teman-teman ya. Tapi rata-rata memang bentuk penghapus itu berbentuk bangun ruang balok. Kemudian apa lagi ya teman-teman ya? Nah, ini adalah koper. Koper juga berbentuk balok ya teman-teman ya. Pasti juga teman-teman di rumah ada koper ya. Ini juga berbentuk balok. Kemudian ini apa teman-teman? Spons untuk mencuci piring. Ini juga berbentuk balok. Ini adalah benda-benda yang ada di rumah teman-teman yang berbentuk balok. Kira-kira apa lagi sih teman-teman barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah teman-teman yang berbentuk balok? Silahkan teman-teman cari ya dan boleh diamati. Bangun ruang tersebut kira-kira apa aja sih unsur-unsurnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini Bunda akan menyebutkan unsur-unsur balok. Sebenarnya balok ini hampir sama dengan kubus unsur-unsurnya. Yang kita akan cari adalah titik sudut, bidang sisi, rusuk, dan bentuk permukaan. Nah, teman-teman pasti sudah memegang benda berbentuk bangun ruang balok tersebut. Boleh penghapus, boleh tempat pensil juga boleh teman-teman ya. Teman-teman tentukan titik sudutnya ada berapa, bidang sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa, terus bentuk permukaannya seperti apa. Teman-teman boleh diperhatikan ya benda-benda yang teman-teman pegang yang berbentuk balok. Titik sudutnya ada berapa ya dari benda tersebut? Ya, betul sekali. Titik sudutnya ada 8. Kemudian bidang atau sisinya ada berapa? Betul sekali. Memiliki 6 bidang sisi yang berhadapan sama besar. Nah, ini perbedaan antara kubus dan balok. Kalau kubus semua sisinya sama. Tapi kalau balok memiliki 6 bidang sisi, tapi sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Ya. Kemudian rusuknya ada berapa?
Ya, betul sekali. Ada 12 rusuk. Dan rusuk yang berhadapan sama panjang. Kemudian bentuk permukaannya seperti apa teman-teman? Berbentuk bangun datar persegi panjang. Nah, di sini Bunda juga memiliki bangun ruang berbentuk balok ya. Ini tempat tisu. Tempat tisu juga berbentuk bangun ruang balok. Coba kita hitung. Benar nggak ya? Dari yang teman-teman sudah cari, titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Kemudian, bidang sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali ada 6. Rusuknya ada berapa? Rusuk yang berdiri tegap. Yang ke samping juga ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul sekali. Berbentuk permukaannya berbentuk bangun datar persegi panjang. Ini adalah permukaannya berbentuk persegi panjang. Betul sekali. Berarti teman-teman sudah mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah berbentuk balok. Nah, ini adalah jenis-jenis jaring-jaring balok. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar jenis-jenis jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah salah satu jaring balok. Di sini ada sisi bawahnya, sisi belakang, sisi kiri, sisi depan, sisi kanan, sisi atas. Kalau kita satukan, dia akan berbentuk seperti balok. Nah, ini ada contoh yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, dan ini yang kelima. Ini adalah contoh-contoh dari bangun ruang balok atau jaring-jaring bangun ruang balok. Lalu, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membuat poster. Teman-teman tolong disiapkan alat dan bahannya ya. Pakai. Yang pertama adalah buku gambar. Yang kedua, krayon atau spidol. Ya, teman-teman tolong disiapkan alat-alatnya untuk membuat poster. Tapi sebelumnya Bunda akan menjelaskan, poster itu apa sih? Poster adalah pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar atau tulisan, ditempel di tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang. Itu namanya adalah poster. Mungkin teman-teman juga sudah sering membuat poster ya. Kita bisa membuat poster juga di laptop bisa, kemudian secara manual kita menggambarnya juga bisa ya. Syarat-syarat poster. Membuat poster ini juga memiliki beberapa syarat ya. Yang pertama adalah tulisan harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian yang kedua, bahasa harus mudah dipahami dan diingat, jangan berbelit-belit bahasanya ya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi poster yang akan disampaikan. Yaitu seperti yang syarat yang kedua, tidak boleh berbelit-belit. Langsung saja dijelaskan atau disebutkan poster ini tentang apa gitu ya. Yang keempat, dilengkapi gambar agar lebih menarik karena orang-orang itu lebih banyak tertarik dengan gambar. Jadi ketika ada gambar yang menarik, dia akan menoleh atau melihat poster kita. Yang kelima adalah pemilihan warna yang tepat ya teman-teman ya, pemilihan warnanya yang tepat. Ini adalah syarat dari poster. Ada 5. Jadi teman-teman diusahakan 5 syarat ini teman-teman bisa praktekkan ketika membuat poster nanti. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh-contoh dari poster hemat energi. Karena kita akan membuat poster tentang hemat energi ya. Yang pertama di sini nih. Ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Itu sangat jelas ya. Perintahnya sangat jelas, bahasanya sangat jelas, kalimatnya juga padat, singkat. Dan di situ juga ada gambar yang menarik, ada lampu, ada tangan, kemudian ada saklar on off, itu sangat menarik. Dan selanjutnya adalah warna. Warna dari poster ini sangat cerah ya. Ada warna orange, hijau, dan sangat bagus sekali dipandang dengan mata ya. Ini bagus sekali posternya. Kemudian contoh poster yang kedua adalah nih, masih sama yaitu hemat energi.
Kata-katanya adalah hemat energi, sayangi bumi. Jelas, padat, dan singkat. Ini adalah kalimat yang sangat bagus. Hemat energi, sayangi bumi. Dan di sini ada gambar yang sangat menarik di dalam lampu. Ada gambar di dalam lampu dan di situ sangat menarik, dan di sini juga ada warna-warna yang bagus ya di tulisannya dan di gambar di dalam lampunya. Ini sangat menarik. Dan yang ketiga adalah ayo hemat energi untuk generasi mendatang. Nah, ini sangat bagus teman-teman, sangat cerah sekali. Yang pertama ini ada bacaan juga, gunakan air secukupnya, gunakan listrik secara bijak. Nah, ini sangat bagus ya. Dia mengajak orang-orang untuk menghemat energi. Nah, ini adalah contoh dari poster untuk menghemat energi. Pasti teman-teman bisa membuat lebih bagus lagi dari ini. Bunda Ozan yakin karena teman-teman memiliki jiwa-jiwa kreatif seperti teman-teman yang sudah membuat poster ini. Ya, oke teman-teman, dipersiapkan alat dan bahannya, dibuat di rumah masing-masing ya, lalu nanti dikirimkan ke bunda gurunya masing-masing. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang teman-teman buatlah sebuah poster hemat energi ya. Nah, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk permukaannya membentuk bangun datar persegi panjang. Yang kedua, balok memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 bidang sisi. Poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan. Ukhrawi, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah, dengan teman-teman membuat poster, teman-teman mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, teman-teman akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, salam dari Bunda Ozan, Bunda Dewi, dan Bunda Nina. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bunda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.